semuanya, kembali lagi di Pots Candu. Nyandu banget. Gak, gue gak nyando. Males. Ayo udah buka ini ayo. Nggak mau, dia abis selingkuh soalnya sama Berliana. Tuh di Instastory-nya Tema Indonesia gue lihat. Sok ganteng ya lu, Gen. Emang lu seksi? Apaan? Lah, kenapa ya orang gue? Ntar dulu nih biar gue jelasin. Jadi gue tuh disuruh ngomong, kasih tahu si Berliana dong, suruh siap-siap kita mau tag gitu. Nah gue tuh nyamperin ngobrol gitu. Terus Berliana, duduk dulu kamu ngomong apa gitu. Gak tahu direkam gitu. Gue sama Berliana gak ada hubungan apa-apa. Oh, lu merasa dijebak? Bukan. Sepenting itu ya si Rigen ini di Tema Indonesia. Bukan sepenting itu. Ya emang disuruh gitu, emang gak tahu gue juga. Emang lu gatel aja. Gatel. Sekarang 3 dong cewek lu. 3 siapa aja? Istri lu, gue sama Berliana. Kenapa ada lu sama Berliana tambah tiba-tiba? Udahlah, ayo udah nggak ada, gue nggak ada hubungan apa-apa sama Berliana, malu juga nggak ada hubungan apa-apa, cuman partner kerja, cuman just one and only my love Indaning Tias. Ya udahlah, iyain aja. Ya. Jadi hari ini nih pagi-pagi bahas apa nih, Gen? Nah jadi sebelumnya nih kita mau ini juga nih berduka cita kepada semua pihak soal Sriwijaya SJ 182. Ya. Atas hilangnya Sriwijaya SJ 182, kita turut berduka cita karena itu sangat terkejut banget tahu aku juga. Iya. Iya nggak sih? Aku tuh sempet kayak trauma kan aku tuh pakai pesawat tuh mobilitasnya tuh sangat tinggi. Betul kita tuh. Apalagi dulu kayak aku kan nge-DJ bisa seminggu tuh 4 kali penerbangan. Kalau bolak-balik berarti 8 kali penerbangan ya. Itu tuh aku sempet tahu nggak naik pesawat terus aku kayak ada kayak turbulensi gitu, bangun kayak gitu loh, kayak serem ya gitu. Ya terus aku ketiduran kan kecapean, terus aku mimpinya itu aku naik pesawat terus di roda pesawatnya. Jadi mimpinya tuh saking aku takut jadi udah ngaco dan trauma tahu kalau apalagi abis. Iya betul abis ada yang kecelakaan lagi kayak gini aku pasti takut. Iya bener, gue juga kemarin tuh pas dengar kabar itu tuh langsung, waduh ini ada kerjaan lagi keluar kota nih, apa minta naik darat, sampai kepikiran begitu loh. Iya kan kalau naik darat kita bisa berjam-jam. Iya, cuman kan masalahnya waktu, kerjaan kita kan juga padat gitu. Maksudnya kan apa namanya, kerjaan kita juga susah gitu. Wah, gitu. Gila, nah sekarang nih kebetulan, sekarang nih kita udah ada seorang pilot senior yaitu Kapten Vincent Raditya. Wah. Halo Kapten. Salam kenal Kapten. Halo, salam buat teman-teman di sana. Iya. Cap, gimana nih kita kan sebagai orang awam nih kan melihat kecelakaan pesawat itu ya kita turut berduka cita, kita sedih juga, shock juga gitu Kapten. Nah gimana caranya tuh Kapten, karena aku tuh merasa kayak mikir gitu mau naik pesawat jadi ketakutan gitu loh, kayak biar tolong tenangkan aku gitu loh, tolong kasih pencerahan biar aku tuh nggak takut gitu loh. Karena kan kita kalau pekerjaan kita tuh kan kalau keluar kota jauh ya Cap, kita harus naik pesawat, masa naik darat kan bisa itu berjam-jam juga gitu. Iya, itu sih kalau masalah kekhawatiran itu manusia dilahirkan dengan pasti dia punya rasa takut. Semua orang, siapapun itu, saya juga punya rasa takut. Mungkin Anda juga, siapapun itu dah, orang pasti punya rasa takutnya. Seberapapun beraninya dia pasti ada takutnya akan sesuatu. Nah, rasa takut ini cukup wajar. Tinggal bagaimana kita bisa memanage rasa takutnya ini sebenarnya. Jadi ada kepentingan atau enggak? Kalau kita ada kepentingan mau terbang di sana, kita ketahui dulu bahwa secara statistik pesawat itu merupakan salah satu alat transportasi yang paling aman. Jarang sekali kejadiannya. Nah, terus bagaimana ketika kita akan berangkat, kita udah tahu itu statistiknya kecil, dan apa yang bisa kita lakukan? Statistik itu udah pasti ada yang kecelakaan, ya udah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita perlu terbang kan? Ya udah terbang aja. Jangan takut karena pesawat itu adalah salah satu transportasi yang paling aman. Waktunya orang dipanggil Tuhan, nggak usah naik pesawat, nggak usah naik motor, nggak usah naik mobil. Dipanggil ya dipanggil aja. Jadi, just serahkan diri kita kepada yang di atas. Ketika kita terbang, kita serahkan, dan saya sendiri kalau jadi penumpang gimana? Ya sama halnya. Saya cuma berdoa, Tuhan selamatkan saya, jaga kondisi pesawat dan pilotnya. Udah, saya cuma bisa lakuin itu. Selepasnya, saya nggak mau merasa takut. Ya udah, biar nyantai aja, tenang aja, saya udah berserah.
Dulu memang saya awal-awal naik pesawat, wah naik dikit kena goncang dikit, wah mati nih saya nih, waduh mati nih saya. Jadi kayak gitu loh. Iya, iya kayak gitu, Cap. Apalagi kalau habis kejadian kayak gini tuh kita merasa, waduh masuk masuk awan yang agak hitam gitu loh, kayak langsung aduh deg-degan kayak gitu, kayak gelisah gitu loh, Cap. Iya, itu dia, jangan sampai gelisah. Kita itu it's all about mindset. Kalau kita udah percaya bahwa itu akan menjadi sesuatu hal yang ekstrim, maka dia akan masuk terus di otak kita. Tapi kalau kita punya keyakinan, kalau misalnya oh kita punya agama, kita percaya bahwa agama kita ini akan melindungi kita, ya udah. Apapun yang terjadi waktu kita dipanggil Tuhan, nggak usah naik pesawat, naik motor, naik mobil juga bisa kena kok. Terus ngapain kita harus takut lagi terbang naik pesawat? Percayain aja. Toh selama ini kita terbang, kebanyakan kita bisa sampai. Jadi jangan khawatir lah. Kejadian 1-2 itu merupakan resiko penerbangan yang benar-benar nggak bisa siapapun hindari. Bahkan kita pilotnya siapapun gitu, nggak bisa hindari. Karena ya nggak ada yang tahu ya Cap, yang namanya umur nggak usah naik pesawat, bener sih kata kapten. Ya kita tidur juga bisa gitu, yang namanya umur mah nggak ada yang tahu gitu. Tuh, entah kita Tapi kena Cap, jantung ini atau nggak kena rubuh kak, gitu kan? tapi Cap, ini waktu awal kejadian pesawat tersebut hilang kontak tuh kan banyak beredar kayak data-data penerbangan kayak dia menukik turun ke bawah dengan kecepatan segini segala macam. Itu kan kayak di sosial media rame banget. Itu sebenarnya emang bisa diakses oleh semua orang ya Cap ya? Bisa, itu bisa diakses semua orang. Ada namanya Flight Radar 24, dia menggunakan data DSB. Jadi di pesawat itu mengeluarkan data secara kontinus. Jadi di ground base itu selalu ada yang nangkep. Jadi itu dipublikasikan di seluruh dunia sekarang. Jadi itu namanya DSB dan itu Flight Radar 24. Oh, makanya karena kan kalau kayak misalkan nih pemerintah belum rilis nih atau belum press conference gitu ya, tiba-tiba si video itu udah kemana-mana gitu. Iya betul. Kemarin Iya. tuh sempat rame banget di sosial media tuh, itu naik duluan sampai akhirnya dari pemerintah yang ngasih tahu bahwa benar kehilangan kontak dengan pesawat Sriwijaya Air itu. Nah, Merinding, apa? merinding tahu. Iya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi sih Cap, itu tuh bisa seperti itu gitu. Tiba-tiba Apa yang dalam terjadi kita nggak kecepatan. tahu ya. Kita tidak punya gambaran. Kita nggak boleh menerka-nerka juga. Tapi itu belum terlalu tinggi kan Tanah ya, kita. Cap. Kenapa? Baru lepas landas kemarin itu. Baru take off, betul. Baru 4 menit ya katanya. Iya, baru lepas landas. Kalau dari data ya, itu baru take off. Ya. Iya, Iya. dari data. Ya dari data yang beredar, yang aku lihat di sosial media sih baru lepas landas 4 menit terus kayak hilang kontak gitu. Nah itu maksudnya tuh gini Cap, karena banyak banget tuh sekarang tuh netizen tuh yang kayak mendadak ahli penerbangan gitu. Sedangkan seorang Kapten Vincent aja yang seorang kapten senior tuh nggak berani untuk memberikan asumsi atau pendapat apa-apa gitu Cap. Sekarang banyak banget kayak malahan orang-orang yang paling mengerti gitu. Oh itu mah gara-gara ini, itu mah gara-gara ini gitu. Kalau menurut Kapten Vincent tuh gimana dengan pendapat orang-orang itu gitu? Ya itu cari Iya, dan sensasi lah. Banyak yang mengaku kompeten padahal dia nggak kompeten. Contohnya salah satu dia mengaku FAA Jet Citation Pilot padahal di mana dia sendiri belum punya lisensi pilot, belum punya ATPL license dan dia nggak pernah ngelok PIC jam di pesawat citation lah. Dan dia sendiri masih dalam tahap training di sana. Jadi mereka membuat-buat seperti itu dan menyombong-nyombongkan FAA segala macam. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu, saya nggak pernah. Padahal yang pesawat yang saya terbangkan semua FAA, saya terbang pesawat San Marino, saya nggak mengangkat kompetensi, gelar dan lain sebagainya. Saya nggak angkat gitu karena nggak perlu. Untuk apa? Tapi orang itu berusaha menunjukkan bahwa dia itu tahu dan dia menerka-nerka supaya orang mencari berita kan. Nah ini loh, ada orang yang ngomong kayak gini, dibesar-besarkan, senang orangnya juga. Padahal kan bisa menyebabkan yang nggak baik. Orang-orang kan ketika melihat kan bisa aja asumsinya berbeda gitu. Betul. Betul. Dan biasanya kalau kecelakaan pesawat tuh beritanya tuh jadi besar banget sampai ke luar negeri gitu loh. Tapi kalau kayak pesawat kecelakaan mobil kayak gitu nggak suka besar kan beritanya itu kayak gitu. Padahal kecelakaan mobil tuh lebih sering mungkin ya Cap gitu. Betul. Kayak mobil, motor Soalnya kayak ini kan gitu-gitu. biasanya kalau kejadian ini banyak sekali orangnya dan mengenaskan. Makanya segala sesuatu tentang pesawat deh, delay aja dimasukin berita, apa bagasi hilang aja dimasukin berita.
Semua dimasukin berita mengenai pesawat lah. Itu. Tapi ini banyak yang sebut katanya insiden ini tuh karena ya umur pesawat tua gitu. Emang umur pesawat itu berpengaruh, Cap? Buat saya, ya bisa saja berpengaruh. Tapi kalau di-maintain dengan baik itu nggak jadi masalah. Karena ada treatmentnya ya Cap, pesawat itu. Oh, gitu. Jadi tidak, berarti umur pesawat tuh tidak mempengaruhi buat kita tuh nggak mau naik pesawat karena itu udah lama gitu Cap. Enggak lah, kalau saya mah ya udah terbang aja ya. Paling yang repot tuh si maintenance-nya, si maskapainya itu yang bakal repot. Bakal repot. Karena Memperbaiki emang itu. kadang Cap, saya juga sebagai salah satu pengguna pesawat gitu. Kadang kalau misalnya naik pesawat terus kayak ngelihat model AC-nya model lama gitu tuh, terus kayak udah ada kursinya yang catnya udah kelupas gitu, kadang suka deg-degan tuh Cap. Iya, Gitu. enggak, Jadi sebenarnya umur pesawat udah itu cukup aman kok, tetap cukup aman. Ya jadi repot aja pokoknya yang kalau pesawat tua dipakai jadi repot mereka. Yang punya pesawatnya, maskapainya mereka harus maintain itu berapa kali lipat lebih mahal lah biayanya dibanding pesawat baru. Jadi mereka yang repot. Kita sih terbang ya nggak jadi masalah. Kalau misalnya ada masalah nggak mungkin dikasih terbang dan nggak mungkin dikasih kelaikan, nggak mungkin layak lah terbang. Gitu. Nah Cap, ini agak penasaran saya sedikit Cap dengan dunia penerbangan. Untuk pesawat untuk bisa terbang, misalnya untuk pesawat ini aman, itu pengecekannya berapa lama ya Cap ya? Tergantung pesawatnya apa. Ada wide body, narrow body, ada pesawat propeller. Ya ada yang cuma 5 menit selesai. Kalau pesawat yang simpel banget ya 5 menit selesai, eksteriornya dalamnya nyalain lah. Ada yang 15 menit selesai, ada yang 1 jam, macam-macam ya. Tergantung dari maskapainya lagi. Kalau kayak pesawat-pesawat misalnya buat penerbangan domestik kayak misalnya kayak Boeing gitu-gitu Cap. Itu 15 menit juga bisa. Kan kita kerjanya kerja kelompok ya. Begitu dalam, kita masuk ini, kita ngomong, co-pilot kamu kerjain dulu ininya, kamu kerjain dulu tugas di atas, saya mengecek pesawat. Kaptennya sendiri turun dari luar, dia keliling satu persatu, dia make sure semua benda-bendanya yang ada di sana. Kita cek, kita kelilingin, kita puterin, ternyata udah, kita cek lagi logbook pesawat, kita cek lagi dalamnya, avionicsnya dengan sistem-sistem pesawat gitu. Jadi sebenarnya sebelum berangkat tuh emang udah dites tuh udah benar-benar ya Cap ya. Itu tuh Cap secara manual atau secara kayak dilihat dari komputer gitu loh? Manual dong. Ini kan variabelnya banyak. Bisa aja ini alatnya sensor buat mendeteksi kecepatannya terblok atau enggak bengkok kayak gitu, nah itu mesti diganti. Ini kita mesti cari tahu. Kita kan kadang-kadang orang awam suka pusing sendiri, apalagi kan dengan kode-kode penerbangan gitu. Kadang-kadang kita kan orang awam, itu apa ya, kayak gitu-gitu. Tapi kita dari sini kita jadi belajar lagi, apalagi nih dari Kapten Vincent. Benar, kan. ini bagus banget karena buat edukasi juga Cap. Nah Cap, karena emang kalau kita lihat, saya juga ada teman Cap, dia pilot gitu. Dia bilang karena tombol itu banyak, tapi sebenarnya yang dipergunakan tuh hanya beberapa. Itu betul nggak sih Cap? Ini dipakai semua sih, cuman pada saat waktunya gitu loh. Gitu. Sama kayak alat DJ dipakainya tuh kalau lagi perform beberapanya aja. Iya. Kan Baru. ada tombol yang dipencet pada saat baru start engine itu doang. Ada tombol yang dipencet waktu di udara doang kebanyakan. Di atas nggak dipakai, atau di bawah nggak dipakai. Jadi macem-macem. Gitu. Iya kan kita kalau ngeliat tuh dalamnya, gila banyak banget angka segala macam ya. Itu juga kayaknya pusing bener, tapi sebenarnya emang udah dikuasai, ada pelajaran juga banyak itu jadi pilot. Nah Cap, iyalah pasti. ada yang bilang nih katanya hari itu tuh cuaca Jakarta dan Kepulauan Seribu tuh emang lagi hujan gede dan banyak petir. Jadi pesawat tuh susah untuk dikendalikan Cap. Menurut Kapten Vincent tuh gimana Cap? Ya namanya namanya hujan itu pasti kita bisa ngomong akan ada di mana-mana gitu loh. Kalau kita ngomong hujan itu kita nggak bisa tolak ketika kita terbang dari manapun, apalagi kita bicara dengan maskapai berjadwal. Kalau maskapai berjadwal ini kita nggak bisa pilih kapan cuaca itu jadi hujan. Pasti akan ada yang kena hujan. Setuju nggak?
Setuju. Kalau saya ada 10 penerbangan nih, setiap jam ada misalnya jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 ya. Bisa nggak saya pastikan kalau cuaca nggak bakal hujan nih dalam 12 bulan ke depan jam segitu? Nggak bisa. Pasti ada waktunya hujan. Jadi hujan tuh sebenarnya udah cukup biasa di maskapai, di penerbangan biasa sudah cukup biasa. Oh, hujan tuh sebenarnya ya udah tahu juga kalau misalnya hujannya segini ke seorang pilot itu harus ngapain, hujannya segini dengan intensitas yang tinggi seperti ini pilot udah harus ngapain itu sebenarnya udah tahu ya Cap ya. Betul, pastinya. Ya ini mah mungkin ya karena takdir aja, karena kan pasti pas Sriwijaya ini take off juga mungkin ada yang berbarengan kan, biasanya nggak satu pesawat aja ya Cap yang terbang di jam tersebut itu. Iya. Karena kan pasti cuacanya sama di jam itu kan tersebut nggak cuma itu. satu pesawat. Yang ke arah sana juga pasti ada lagi kan. Nah, makanya itu. Iya, aku merinding, merinding terus. Iya, karena emang seperti itu. Kalau misalkan pesawat nih akan ada tanda-tanda crash gitu atau bermasalah, biasanya tuh pilot itu sudah ada bekal apa buat handle pesawat, Cap? Bekal edukasi, bekal ilmu. Karena pilot itu bukan cuma sopir pesawat, dia juga hakim pesawat yang harus memutuskan ada apa-apa, dan dia juga dokter pesawat. Nah, kita harus bekal ilmu bagaimana cara kerja sistem, bagaimana menanggulanginya ketika salah satu rusak. Gitu. Berarti kalau kita lagi naik pesawat tuh kita serahkan semuanya kepada kapten. Bener karena ada filmnya waktu itu Cap ya yang pesawat yang mendarat di laut. Apa di sungai itu. Iya. Film bukan di laut. River, sungai. Film Suli Cap. Hudson River, sungai. Iya, itu salah satu contoh pilot yang maksudnya yang mengerti gitu ya, Dok ya. Dok si Cap ya. Cap. Bagus. Itu pilot yang ya bisa lah. Memang dia ngerti cara terbang dengan baik, dengan ilmu gliding yang baik, dan terlebih lagi keberuntungan masih di sisinya. Gitu. Soalnya kita bisa jago, kita pintar semua, bisa jadi keberuntungan nggak di sisi kita. Selesai. Betul. Nih, Cap, ada kabar terbaru, sudah ditemukan black box-nya. Menurut Kapten Vincent soal kabar itu sudah ada kabar, karena kan kalau di berita baru ditemukan, belum sampai dibuka gitu. Itu ya pasti kita semua cukup lega mendengar bahwa adanya si black box itu, karena itu adalah awal mula kita gimana akan menuju mendapatkan jawaban. Jadi itu sebenarnya berita yang sangat melegakan. Kita semua menunggu dan menanti mendengar dari pihak yang berwenang apa sih kira-kira penyebabnya. Nah itu tuh buat yang pada soto itu, kita sabar dulu, tahan diri dulu, jangan mengeluarkan statement macam-macam ya Cap ya. Kita tunggu black box-nya keluar, rilis hasilnya apa, baru deh tuh. Jangan ini dulu. Apalagi tuh banyak banget ya di sosial media, banyak yang beredar yang bikin hoax gitu loh. Kayak ketemu uang, dolar, HP, iPhone gitu-gitu tahu. Iya. Nah itulah makanya. Itu hoax tahu, kayak aku cek lagi, ini mah hoax gitu kayak bener, ini. Kayak Kapten Vincent bilang tadi di awal bahwa itu tuh orang-orang yang cari sensasi ya Cap ya. Iya, betul. Iya, maksudnya gitu ini ya. Lagi rame mereka cari ini. Nah Cap, ini dari rekan-rekan aviasi, teman-teman Kapten ada obrolan apa soal kejadian ini? Apakah kayak ada arahan baru kah di dunia penerbangan gitu Cap? Wah, itu saya no comment ya, karena bukan ranah saya. Udah ada yang melakukan investigasi, sudah ada. Seperti itu, Gen. Siap Cap. Ini Kapten masih melakukan penerbangan Cap sekarang Cap. Ini lagi di luar kota juga ya? Enggak, saya lagi di Jakarta. Lagi enggak. Lagi di Jakarta. Iya kayak lagi di Bandara 2 nih Cap ya. Iya. Ternyata boleh juga nge-zoom di situ Cap ya. Bagus ininya, backgroundnya Kapten Vincent. Udah lama nih ke situ kita. Berarti kita ya nggak boleh takut ya Cap naik pesawat gitu. Jangan takut. Yang penting kita percaya aja buat transportasi udara itu adalah yang paling aman. Jangan merusak. Cap, kuatkan aku Cap. Besok aku terbang. Iya. Cap, saya juga pernah ngelihat beberapa kali kayak teman saya tuh selalu tenang justru kalau ngeliat ada beberapa teman pilot yang dia tuh kadang suka ngerekam video ketika dia naik, ketika dia take off, ketika dia landing itu dia suka videoin. Kadang kalau di atas juga dia pernah videoin, saya pernah ngeliat petir yang kayak di kacanya gitu Cap.
Serius? Serius di kacanya. Heeh. Itu emang sering terjadi Cap ya? Ya, kalau petir itu, apa namanya pertanyaannya? Petir atau video? Petir-petir gitu yang ada di kaca gitu. Petir itu, ya kalau di kaca kita cuma bisa ngelihat petirnya doang. Tapi kan belum tentu petir. Ya kan? Tapi Kapten pernah nggak waktu pas lagi terbang gitu terus ada petir yang nyambar ke pesawat? Pernah. Tapi itu gimana, Cap? Bunyinya kenceng gitu, tuk gitu ke pesawat, tuk gitu. Terus mata kita juga, apalagi pas malam ya, Iya. langsung kunang-kunang. Ya Oh. gitu, tapi nggak apa-apa pesawatnya. Ya memang ada risiko. Petir itu Tapi memang. pesawatnya nggak kayak mesinnya mati gitu-gitu. Betul. Enggak lah. Mesinnya sih enggak, paling teknikalnya ya kayak model radarnya. Kayak gitu, radarnya kalau enggak leading edge biasanya yang kena tuh. Nah nih Cap, kan konten YouTube-nya Captain Vincent tuh sering kasih edukasi tentang soal pesawat gitu. Pernah ada yang tersindir atau bermasalah sama konten Kapten nggak? Ya, itu nggak ada urusan kita ya. Kita tidak bisa menyenangkan 100% orang. Kalau ada 1% yang nggak ini ya udah biarkan saja. Kita belum terbangnya sama Kapten Vincent. Gue tahu ininya maskapainya Kapten Vincent. Tahu, itu aku sering naik tahu Cap. Itu aku lebih dari 100 penerbangan, udah lebih kayaknya, lebih banget. Siap. Yang Kapten kerja itu. Ya yang maskapai sekarang Kapten kerja. Iya. Itu aku sering banget naik gitu. Nih, Kapten, terakhir Cap yang mau disampaikan buat para keluarga korban, buat netizen dan juga buat rekan-rekan di aviasi, Cap. Nah, di sini saya sudah beberapa kali menyampaikan bagaimana saya ingin sekali lagi saya ucapkan lagi deh bahwa saya merasa turut berduka cita, belasungkawa sebesar-besarnya atas keluarga yang ditinggalkan, dan saya doakan semoga arwah yang ya bisa diterima di sisinya, dan saya percaya nanti akan diketahui sebabnya dan kita yakinkan kejadian itu tidak bisa terulang lagi. Itu yang saya sampaikan ke semua pihak gitu. Amin. Ya, Cap, terima kasih Cap ya udah mau mampir dan udah mau memberi penjelasan serta mau menenangkan kita Cap sebagai orang awam sebagai nih. orang awam Dan memberi edukasi juga. Iya, Terima kasih betul. banyak Cap. Semoga kapan-kapan kita bisa terbang lah sama Kapten ya. Iya, Ya. tunggu banget. Thank you. Iya. Oke, terima kasih ya Kapten Vincent ya. Pasti ya. Bye Kapten. Ya, bye. Terima kasih. Dadah. Bye. Ya itu tadi kita udah ngobrol sama Kapten Vincent dan ya maksudnya emang bener sih Kapten Vincent tuh itu tuh kita nggak bisa nyalahin apapun gitu ya, itu tuh emang Iya, udah karena yang namanya takdir kita nggak Mungkin bisa udah melawan. ya garisan juga kan ada juga ada juga itu pesawat yang pesawat ada penumpang yang dia tuh nggak dapet swab kan, dia belum swab terus ditolak, terus dia sampai kayak sedih kan, udah beli tiket terus dia balik lagi. Ada Itu yang ada gitu. tahu. Ya itulah makanya kita nggak ada yang nggak pernah ada yang tahu lah gitu. Pokoknya yang pasti tuh kita tetap tenang, tetap jalanin aja hidup gitu, tetap aja semuanya. Dan buat keluarga yang ditinggalkan juga kita turut berduka cita, semoga arwahnya diterima di sisinya dan semua kembalilah berani lagi gitu untuk naik ke pesawatnya. Dan ya keluarga yang ditinggalkan semoga tabah kayak gitu. Betul. Nah sekarang ada Ajay, dia tuh adalah salah satu temannya tuh yang ada di Sriwijaya. Oh, yang ada di dalam pesawat tersebut. Namanya Fai ya? Fai apa? Fai. Fai. Oh. Faisal Rahman. Faisal Rahman itu pertama kali tahu aja dari mana? Kalau dia ada di dalam pesawat itu? Dari temanku juga. Jadi jam nggak tahu aja itu nggak tahu kalau di penerbangan itu salah satunya ada dia dan ada sama kakaknya. Oh. Sama Kak Ashi. Dia berdua. Emang dia orang Pontianak ya? Orang Sintang. Orang Sintang. Oh, jadi posisinya lagi pengen balik ke sana ya? Posisinya dia mau balik itu katanya. Dan dia kerja di Jakarta. Dia kerja di sini di Jakarta. Terus sudah ada kabar belum terakhir gimana? Kalau Kak Fai sih belum ada kabar ya. Kalau Kak Ashi kakaknya kemarin udah teridentifikasi. Jadi udah teridentifikasi. Oh, kakaknya ada gitu kabarnya. Alhamdulillah lah, itu cukup menenangkan sih buat keluarganya gitu. Bener.
Nah, berarti keluarga kedua korban itu terus sekarang gimana? Masih ada kontek-kontekan sama Ajay kah gitu? Kalau keluarga sih enggak ya. Jadi kayak kita, jadi teman-teman semua yang ada di Jakarta pada ngabarin ke Aji juga semuanya gitu. Sebelumnya ketemu sama Ajay juga? Kalau kata Ajay sih pernah ketemu sama aku, cuman aku kayak nggak inget gitu. Oh. Katanya sih pernah bikin video sama aku ya. Jadi Kava itu kalau bisa dibilang YouTuber juga. Dia punya salah satu akun di YouTube juga. Oh. Iya, katanya pernah aku lagi nge-DJ, dia bikin konten, katanya terus pernah videoin, terus pernah kayak sedikit ngobrol sama aku gitu. Cuman kan aku kayak nggak inget gitu. Kataku yang mana sih Jay? Kafai itu. Nah, kalau sama dia kan temenan gitu. Temen dekat berarti Jaya? Kalau bisa dibilang deket sih deket, karena seminggu sebelum kejadian juga kita pernah ngebahas masalah mau bikin cover, karena Aji kan suka bikin cover-cover gitu kan. Dia main musik, dia main piano gitu-gitu. Oh, aku lihat sih yang di viral itu juga kan, yang video-video viral ada yang dia lagi main Iya, piano kan kayak gitu-gitu. Dia pengen banget katanya mau apa, Kava, Aji pengen dong Kak, Aji nyanyi terus kakak yang Bikin ngiringin musik gitu, gitu. musiknya gitu. Terakhir ketemu sama Kak Fai kapan? 1 minggu sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Berarti pas dia di Jakarta. Iya, di sini. Oh. Apa yang pengen disampaikan sama Ajay buat teman-teman Fai dan juga keluarga? Kalau untuk Kak Fai ya, kalau seandainya ketemu, maksudnya kalau udah Kak Fai-nya udah ketemu, semoga tenang di sana Kak. Kakak orang baik. Semua tahu kalau Kak Fai itu orang baik. Buat keluarga, semoga tabah ya. Kak Fai udah terbang tinggi, udah ketemu Tuhan di sana. Nah, ya pokoknya kita doakan buat Fai, semoga Semuanya ya buat Fai dan buat Fai dan semua penumpang. Sriwijaya, semoga diterima sisi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik lah di sana, di tempat. Amin. Tempat terbaik dan juga buat keluarga yang ditinggalkan. Iya, Semoga lebih tabah, tenang, kuat, lebih tabah, iya, kuat kayak dan juga gitu. Karena ini memang sudah takdir gitu ya Betul, kan. betul, Karena kita kan mau nggak gimana, mau nyalahin siapa juga nggak ada yang bisa nggak ada yang disalahin. bisa disalahin. Dan nggak tahu tuh story terakhirnya Kak Fai itu Apa story terakhirnya itu? goodbye, selamat tinggal gitu. Aku nanti kalau naik pesawat jangan gitu, bikin story kayak gitu. Kenapa jadi serem? Buat gue serem tahu sumpah. Aku kan besok terbang, jadi aku tuh kayak aduh gimana ya, kayak berani gak berani. Cuman kalau kita naik darat kan gila jauh banget. Jauh banget. Ya enggak lah, enggak apa-apa kan udah tadi juga udah diberi edukasi juga sama Kapten Vincent bahwa semuanya itu sebenarnya seorang pilot itu kan udah mempelajari semua, mulai dari montirnya dia tahu semua mengenai pesawat, terus juga dia adalah dokternya, dia juga adalah hakimnya, dia memberi keputusan. Jadi kita semua ya harus lebih tenang lah ketika kita naik pesawat, tidak boleh jadi suzon, tidak boleh jadi berpikiran buruk gitu. Semua kembali lagi ke mindset kita semua. Ya pokoknya itulah, pokoknya buat semuanya apa ya, buat keluarganya terutama harus kuat lah, dan semoga semua anggota keluarganya tuh, semua korban bisa ditemukan dan teridentifikasi juga. Iya, ya. betul. Dan semangat juga buat semua tim yang membantu untuk mencari korban, karena kan mereka mulia banget ya. bener banget, dan banyak juga relawan yang sampai katanya ada yang dalam air tuh sampai berhari-hari, sampai dia tuh nggak tahu gitu ini tanggal berapa gitu, saking dia tuh ke atas bawa barang terus turun lagi gitu. Gitu sih ya. Semoga semua tetap semangat lah. Iya, pokoknya semoga kedepannya tidak terjadi lagi kecelakaan pesawat seperti itu, karena kan aduh ngeri juga gitu ya kan. Amin, semoga tidak ada lagi lah. Pokoknya ya, terima kasih buat semua yang udah nonton Pods Candu episode kali ini, dan senang banget karena tadi juga udah ada Kapten Vincent, udah ada Ajay juga yang udah makasih Ajay. Gabung bersama kita. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Tema Indonesia. Karena di 1 juta subscribe ada PS5. Yoi, dan ada juga tema bisnis dan juga tema musik. Iya. Oke. Terima kasih buat semuanya. Pods Candu Nyandu banget.